guys, welcome to Polinas, podcast pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saya dengan Cynthia Putri Elena Iskandar, mahasiswi Umrah jurusan IAN angkatan 2019 akan menemani kalian selama tayangan berlangsung. Baiklah, saya sekarang bersama narasumber kita yang hebat, yang bisa dikatakan adalah dengan Kak Siti Hana. Dengan Kak Siti Hana, boleh saya persilakan. Oke, halo Dea. Halo, gimana dengan kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Perkenalan? Iya Kak, boleh Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Dea dari jurusan IAN ya, Ilmu Administrasi Negara Umrah, udah mempercayakan aku di sini, boleh dipanggil Hana gitu ya, sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Siti Hana Idrus. Teman-teman boleh panggil aku Hana. Aku sekarang kuliah di jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 6 di UIN Bandung, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau untuk asalnya dari Dabo Singkep, Kepulauan. Podcast kali ini saya menggunakan tema karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui, dalam menulis KTI itu diminta untuk murni hasil karya sendiri. Nah, apakah ada tips atau trik agar membuat KTI dengan lancar, Kak? Oke, siap. Mungkin kita mulai sama pengertian karya tulis ilmiah dulu ya. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini kan sebenarnya karya tulis biasa, cuman dibuat dengan struktur yang sistematis gitu, struktur ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau untuk tips dan triknya selama ini, yang kalau misalnya berdasar sumber-sumber yang saya baca gitu, beberapa ada langkah-langkah yang harus kita penuhi untuk menulis karya ilmiah. Untuk yang pertama, itu menentukan tema atau topik pilihan. Jadi teman-teman bisa mulai dengan nentuin dulu nih topik penelitian atau tema apa sih yang mau teman-teman angkat gitu. Kenapa ini penting banget? Karena ini tuh inti dari seluruh isi tulisan yang pengen teman-teman sampaikan kepada pembaca. Terserah gitu ya, karya tulisnya mau dalam bentuk apa, esai kah, artikel kah, artikel ilmiah kah, jurnal kah, atau makalah atau apapun gitu ya. Intinya topik dulu atau tema dulu gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa membuat outline atau kerangka tulisan, atau kalau diartiin outline ini kayak garis besar ide. Misalnya, teman-teman membuat, udah dapet tema nih. Nah, dari tema tersebut, teman-teman mau ngangkat apa aja nih dalam isi tulisannya gitu. Misalnya yang pertama, teman-teman ngangkatnya tentang dampak apa ya, kalau dicontohin, kalau sekarang situasinya lagi pandemi, dampak pandemi COVID terhadap pendidikan. Nah, diuraikan lagi dalam poin-poin, kerangka poin-poin yang pengen teman-teman angkat. Misalnya mulai dari latar belakang dulu, sejak kapan COVID ada, bagaimana perkembangan COVID di Indonesia, terus dimulai lagi sektor apa saja yang terkena dampaknya, terus baru masuk ke pembahasan pendidikannya gitu. Terus di pendidikan sendiri, apa sih yang benar-benar terdampak gitu. Misalnya kebijakan apa yang mau diangkat, kebijakan apa untuk menanggulangi dampak pandemi ini, terus bagaimana bisa memasukkan data-data selama setahun ini, pandemi di bidang pendidikan apa aja sih yang udah berubah gitu. Jadi di tahapan yang kedua ini teman-teman membuat outline atau kerangka yang mau diangkat gitu. Nah, yang ketiga, untuk tahapannya itu mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan ini lebih kepada untuk mengembangkan ide dan menggali fakta dari
kerangka yang udah kita bikin tadi gitu. Jadi misalnya kita membahas tentang dalam setahun pandemi sudah memberikan dampak yang luar biasa gitu kepada bidang pendidikan. Kuliah jadi daring, aktivitas belajar jadi daring, terus adanya bantuan kuota internet. Nah, untuk sampai ke membahas itu, apa aja sih data-data yang diperlukan, bahan apa aja sih yang harus dimasukkan ke dalam tulisan kita gitu. Apa aja sih fakta-fakta yang bisa kita kemukakan dalam mendukung pikiran-pikiran utama itu gitu. Nah, terus yang keempat ini lebih kepada menyusun paragraf gitu ya, menyusun paragraf dari pikiran pokok yang sudah kita tentukan tadi, dari fakta-fakta. Karena biasanya karya tulis ilmiah ini punya minimal paragraf yang harus dipenuhi, jadi setiap gagasan utama itu perlu dijelaskan lebih detail lagi gitu. Nah, terus yang kelima, yang selanjutnya, kalau misalnya karya tulis ilmiah ini kan banyak bentuknya, cuma karena kita berbicara yang umum gitu, biasanya kalau untuk karya tulis ilmiah yang menyangkut ke ranah-ranah penelitian ataupun, walaupun meskipun penelitiannya itu penelitian pustaka ya, kita cuma kayak ngambil dari studi-studi jurnal-jurnal ilmiah, kita perlu membuat semacam rancangan penelitiannya, misalnya metodenya apa, terus data yang diambil itu perlu dianalisis atau enggak gitu. Terus apa aja sih yang bisa diinterpretasikan dari data itu gitu. Apa aja kalau kita bahas karya tulis ilmiah yang misalnya punya struktur bab tertentu, di bab 4 biasanya bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 itu pembahasan. Nah, dari pembahasan ini kan kita perlu kayak menganalisis data-datanya, atau enggak kita semacam mendeskripsikanlah data yang kita dapatkan ini tentang apa gitu, apa kaitannya dengan topik yang ingin kita tulis dan yang ingin kita angkat. Nah, yang selanjutnya tips dari aku saat menulis, bertindaklah sebagai penulis bukan editor, karena kebanyakan dari kita itu pas nulis kenapa ngerasa mentok, karena baru nulis bentar kita langsung kayak mikirin gitu, ini bener nggak ya, ini udah pas nggak ya susunan kalimatnya, atau ini nyambung nggak ya. Padahal pas saat kita menulis, bertindaklah sebagai penulis gitu, tulisin apa yang ada di dalam kepala kita sebanyak-banyaknya sampai selesai. Kalau udah selesai baru kita bertindak sebagai editor gitu, kita baru kembali lagi kita lihat tema atau topik yang kita angkat, terus gagasan-gagasan utama yang mau kita angkat, kita sesuaikan apakah paragraf yang sudah kita tuliskan ini nyambung nggak sama tema yang tadi awalnya kita angkat. Terus ada typo nggak, ada salah ketik nggak, ada kalimat-kalimat yang melenceng nggak. Nah, di situ di tahap yang terakhir baru diedit gitu. Itu sih. Nah, terus yang terakhir itu kita memberikan sentuhan akhir. Sentuhan terakhir di sini kita seperti memberikan kesimpulan ataupun saran atas kendala yang kita temuin. Misalnya saat menulis tentang suatu topik, kita udah nulis nih kesimpulannya apa sih dari tulisan yang kita tulis. Nah, kita misalnya punya saran untuk tulisan-tulisan selanjutnya. Karena kan biasanya tulisan karya tulis ilmiah ini untuk dipublish ya, dan orang akan membaca karya tulis kita. Kita perlu semacam ngasih saran lah untuk orang-orang yang selanjutnya membaca dan tertarik untuk bikin penelitian yang sejenis atau karya tulis yang sejenis. Apa sih yang bisa mereka kembangkan dari karya yang sudah kita buat gitu. Terus untuk tips dan trik, sebenarnya selain yang tadi aku jelasin, ada satu istilah atau satu konsep yang baru-baru ini aku pelajari gitu, baru aku kembangin dan alhamdulillahnya kepake gitu selama aku kuliah buat nulis-nulis semacam lomba esai ataupun itu gitu. Namanya itu design thinking. Jadi nanti dia boleh cari juga istilah design thinking, tapi di design thinking ini untuk menulis. Design thinking for writing gitu. Ada 5 tahapan utama, dan ini seperti kalau aku bilang tips ini mempermudah kita untuk menulis
menulis karya tulis ilmiah, terlepas apapun bentuknya. Karena kalau kita bahas makalah kan beda lagi tuh strukturnya. Kalau kita bahas skripsi beda lagi nanti strukturnya. Nah, tips ini adalah tips umum yang bisa teman-teman semua dan kita semua terapin gitu. Namanya design thinking. Yang pertama itu tahapannya empathize. Asal katanya empati. Jadi kita semacam ngeriset dulu atau nyari tahu dulu. Kita berempati, kita menempatkan diri kita dalam posisi permasalahan yang mau diangkat atau dibicarakan. Misalnya kita bicara tentang kemiskinan di Indonesia. Nah, kita berempati, kita kayak memikirkan dulu kebutuhan apa yang bisa ditawarkan atau siapa, kita tentuin dulu sasaran tulisan kita untuk siapa, apa yang menarik untuk diangkat, apa yang dibutuhkan sama sasaran tulisan kita gitu. Biasanya kan di lomba-lomba menulis esai ataupun itu kan suka dibahas tuh. Misalnya tentang toleransi di Indonesia. Nah, kalau toleransi ini kita kembalikan, kita rinciin lagi, kita bisa bahas tentang keberagaman beragama di Indonesia, di mana ada mungkin di negara yang mayoritas muslim ada agama-agama tertentu yang mungkin minoritas gitu ya, dan mendapat perlakuan yang tidak adil di satu daerah tertentu. Nah, ini tuh menarik untuk diangkat. Misalnya, apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan, bagaimana cara berkomunikasi sama mereka. Nah, di tahap ini kita kayak memikirkan dulu supaya ke depannya kita tahu gitu, tulisan kita ini mau membahas apa gitu. Nah, yang kedua, define. Jadi, define ini kita mengumpulkan informasi dan dari tahap sebelumnya. Setelah kita tahu, kita memikirkan di tahap empathize ini, tulisan apa yang mau kita angkat, topik apa yang mau kita bicarakan, apa yang bisa kita tawarkan terhadap permasalahan yang ada, kita mengumpulkan informasi. Kita tentuin dulu latar belakang kenapa kita mau mengangkat topik ini. Terus tujuan kita mengangkat topik ini apa? Tujuan kita, kalau misalnya tadi saya kasih contoh tentang toleransi beragama gitu ya, toleransi di Indonesia. Nah, tujuannya supaya apa sih? Supaya pembaca lebih maklum lagi terhadap perbedaan yang ada misalnya. Terus setelah tujuan, media apa yang kita gunakan untuk menuangkan aspirasi. Media ini dimaksudkan misalnya tulisan kita ini mau dibikin dalam bentuk apa? Dalam bentuk esai biasakah? Atau dibikinin visualisasi dalam bentuk grafisnya. Nah, setelah empathize, define, tahap yang ketiga itu ideate. Ideate ini ide ya, dasar katanya ide. Kita kayak di sini itu tahapan di mana kita lebih kreatif. Kita mengeluarkan ide-ide kita mengeluarkan ide-ide pendukung kita untuk tulisan kita. Terus kita kayak ngeriset data, ngeriset lagi misalnya berapa persen sih, kalau misalnya kita masih bahas topik tentang toleransi beragama tadi, berapa persen sih jumlah penduduk yang beragama selain agama Islam gitu ya misalnya. Selain agama Islam, terus kita bisa cari tahu apa aja perlakuan-perlakuan negatif yang pernah diterima oleh masyarakat minoritas ini gitu misalnya ya. Yang kita perlu, pokoknya di tahap yang ketiga ini, di tahap ideate ini kita mencari data-data pendukung dari topik yang mau kita angkat gitu. Terus kita seperti nge-analisis SWOT juga, analisis SWOT apa sih kira-kira yang belum kejawab kalau misalnya saya mengangkat tentang topik ini gitu. Kita kayak menganalisis dulu kekurangan tulisan kita di tahap ini. Nah, tahap yang keempat itu namanya prototype. Aku biasa gunain ini ya, yang 5 tahapan ini. Yang keempat itu prototype, kita langsung setelah bikin kerangka topik yang mau diangkat, terus outline-nya apa, ide-ide dan datanya sudah ada, kita langsung tulis, kita langsung gabungkan semuanya dan kita uraikan dalam bentuk tulisan. Seperti kembali tadi ke tips yang tadi, kita tulis sebanyak-banyaknya dan bertindak sebagai penulis. Nah, yang terakhir di tahap tes. Nama tahapnya tes, yang terakhir itu kita seperti mengevaluasi tulisan yang sudah kita buat di luar tahapan-tahapan yang tadi sudah kita kerjain gitu.
di luar benar atau enggaknya. Di tahap ini kita baru benar-benar ngecek gitu. Kita bisa ngasih ke orang lain tulisan kita, menurut mereka gimana sih tulisan kita, apakah udah sesuai dengan tema yang diangkat atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah menulis karya tulis ilmiah ini, tips dan trik biar lancarnya itu kita harus paham dulu, memahami manusia, dan menulis itu proses gitu ya. Memahami manusia dan mencari kebutuhan apa sih? Betul-betul padat. Oke lah pokoknya jawabannya Kak. Yang selanjutnya, yang kedua, apa saja hambatan yang pernah dialami dalam membuat KTI itu Kak? Oke, hambatan ya, kalau selama ini hambatan utama yang dirasain itu ialah ini sih, kayak menentukan gagasan yang relate sama tema gitu kan. Misalnya kita udah nentuin nih, atau enggak kita menulis KTI untuk keperluan lomba ya, misalnya ada lomba esai atau lomba KTI temanya ini gini dikasih subtema. Nah, kita kesulitan buat menentukan, udah ada tema, kita kesulitan buat nentuin gagasan apa sih yang bisa kita angkat yang sesuai dengan tema ini tapi bisa beda gitu dari yang lain, out of the box lah istilahnya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pengen nulis sesuatu, itu biasanya suka cari dulu ya inspirasi di internet. Apa aja sih tulisan-tulisan yang udah ada tentang topik ini. Nah, kalau misalnya lomba kan nggak mungkin juga kita plagiat gitu ya. Jadi semacam usaha untuk menjadi berbeda itu susah gitu. Jadi kita kayak mikir, kita menempatkan diri buat benar-benar paham dengan tema itu dan kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu. Nah, terus hambatan yang kedua itu tentang ini sih, tentang keterbatasan diksi. Maksudnya biasanya untuk karya tulis itu biasanya punya batasan-batasan yang harus dipenuhi. Misalnya harus 500 kata atau mungkin 5.000 karakter. Nah, kadang-kadang bisa jadi yang kita tulisin itu kurang dari yang ditentukan atau malahan kelebihan gitu. Jadi di proses editingnya juga kayak susah memilah mana sih yang harus dibuang gitu. Mana sih yang harus dibuang, mana sih yang harus dipilih yang benar-benar sesuai sama ide kita gitu. Itu sih kalau buat aku hambatan nulis KTI-nya, lebih ke gagasan aja. Karena kalau misalnya kita bicara tentang data yang diperlukan udah gampang gitu ya, di Google kita bisa cari sepuas-puasnya. Nah, yang utamanya itu mengolah data apa yang kita perlukan, kembali ke tema tadi sih, sesuai nggak yang kita paparin itu, sesuai nggak sama tema yang diminta gitu sih. Oke Kak, jadi intinya tuh hambatannya susah di gagasan ya Kak? Iya, di gagasan atau ide pendukung sih. Oke, kita next ya Kak. Oke. Yang ketiga, apa bedanya esai, proposal, dan makalah? Oke, perbedaan esai, proposal, dan makalah. Jadi kalau untuk benar ini sama-sama karya tulis ilmiah ya. Cuman kalau untuk perbedaannya kita mungkin bahas satu-satu dulu ya, dari esai, proposal, sama makalahnya. Iya Kak, boleh. Jadi sebenarnya kan untuk karya tulis ilmiah ini punya bermacam bentuk ya. Ada yang bentuknya ilmiah penelitian kayak skripsi, disertasi, tesis. Terus ada juga yang bentuk populer, artikel populer. Nah, ini itu bentuk-bentuk populer ini biasanya bentuk yang lebih ringan dan bisa dibaca secara santai gitu, dan bisa dipublish dimanapun. Nah, si esai ini termasuk ke salah satu bentuk karya ilmiah populer itu tadi. Jadi, esai ini karangan yang membahas satu masalah dari sudut pandang penulisnya, dan biasanya si esai ini sifat tulisannya itu cuman terdiri dari pendahuluan, kayak
kayak ya latar belakang gitulah, kayak latar belakang kenapa kita mau mengangkat topik ini atau enggak pengantar sebelum kita membahas ide atau argumen kita gitu. Nah, yang kedua isinya, yang ketiga penutup. Cuma 3 itu aja, itu esai biasanya. Lebih singkat, bersifat personal gitu. Karena biasanya esai ini kita cuma memaparkan argumen kita tentang tema yang diberikan. Terus sifatnya juga singkat gitu. Misalnya esai cuma 1.500 kata atau misalnya 500 kata. Dan biasanya esai ini juga sifatnya yang tadi aku bilang personal karena bisa untuk kebutuhan. Misalnya kita apply beasiswa. Nah, disuruh bikin esai. Nah, itu karya tulis. Sifatnya esai gitu. Jadi sifatnya lebih personal, bentuknya lebih singkat, dan strukturnya lebih simple dan bisa bahasanya juga sederhana tapi nggak fiktif juga gitu. Sederhana, santai tapi sesuai kenyataan, nggak kayak yang cerpen. Kalau cerpen kan itu fantasi gitu ya. Nah, kalau esai ini nyata, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tapi pengemasannya dalam bentuk yang santai. Nah, yang kedua tadi proposal ya. Iya, Kak. Oke, kalau proposal dan makalah. Jadi kalau proposal dan makalah ini kalau kita kembalikan lagi ke bentuk karya tulisnya, ini termasuk ke karya tulis yang semi formal. Kenapa semi formal? Karena dia terstruktur, ada sistematikanya kayak apa sih? Kayak pendahuluan dulu, terus daftar isi, terus mungkin apa ya? Pokoknya sistematikanya lah. Kalau misalnya kita bikin makalah kan ada tuh bab 1, bab 2, bab 3, dan kesimpulan saran. Nah, proposal dan makalah ini sama-sama punya struktur itu, cuman tidak terlalu seperti skripsi gitu yang formal sampai kita harus benar-benar survei, wawancara, ataupun hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian kita. Jadi bentuknya semi formal. Nah, apa sih perbedaan makalah sama proposal ini? Kalau misalnya makalah ini biasanya kita bikin untuk mendeskripsikan sesuatu secara sistematis. Misalnya ini sering banget ditemuin di kuliahan gitu ya, mahasiswa dikasih topik tentang ini, kita bikin makalahnya. Nah, itu lebih simple, sistematis, tapi lebih tujuannya lebih ke mendeskripsikan tentang topik yang diangkat. Misalnya tentang apa sih? Kalau misalnya bahas administrasi, contohnya apa ya? Aku bahas tentang ini aja deh, contoh dari yang aku, misalnya tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, kita bahas di makalah pembagiannya manajemen sumber daya manusia itu apa aja gitu, terus tahapannya, fungsinya, terus mungkin jenis-jenisnya, kita lebih ke menjelaskan tentang itu. Nah, dan biasanya sumbernya juga bisa kita temuin dari studi-studi pustaka. Kita bisa nyari dari buku-buku rujukan dan kita tinggal susun dalam satu file yang sama. Kita menemukan misalnya tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Si pengertian ini kita bisa aja dapat artinya dari 3 buku yang berbeda. Nah, kita satuin di satu makalah yang sama dengan judul pengertian sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Jadi kita berupaya menjelaskan tentang satu topik tapi secara sistematis. Nah, kalau misalnya proposal ini satu bentuk yang sama sistematis tapi berbeda di tujuan. Nah, tujuan dari proposal ini biasanya untuk menjelaskan tentang rancangan kerja yang tujuannya itu misalnya untuk kegiatan yang membutuhkan persetujuan ataupun bantuan dari pihak lain. Misalnya sebelum magang diminta apply proposal dulu. Nah, tentunya kan kita kayak bikin dulu tuh pendahuluan kenapa proposal ini diajukan, terus sekiranya posisi apa di magang tersebut yang kita inginkan. Terus di bagian CV misalnya kita kayak cantumin apa sih hal-hal yang menarik dari kita yang bisa sesuai sama posisi yang kita inginkan di instansi tempat kita ingin magang. Terus kalau misalnya kita bicara tentang kegiatan,
Biasanya strukturnya itu nama kegiatannya apa, latar belakang diadakan kegiatannya apa, tujuan dan manfaat kegiatannya apa, sasaran kegiatannya apa, sampai ke hal detail seperti kayak tempat, waktu pelaksanaan, anggarannya butuh berapa, dan di akhir kita kayak semacam memberikan penguatan atau kalimat yang agar pembaca atau orang yang kita tuju untuk diberikan proposal ini menyusun perbedaan esai, makalah sama proposal ini berbeda di tujuan sih, di tujuan dan isi yang harus kita tonjol.